Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dengan menonton video ini, Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian masih merasakan zaman kasih Tuhan, karena saya tahu kita semua masih lapar dengan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada saat ini, mari menjadi tentara Kristus. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, dari antara kita semua yang ada di sini, siapa kira-kira yang mulai dari kecil pernah ingin bercita-cita menjadi seorang militer? Kira-kira menurut Anda, apakah yang identik dari seorang tentara? Ada yang mengatakan kalau tentara itu berani untuk mati. Tentara biasanya badannya gagah. Tapi ada satu hal yang membuat saya kagum dengan tentara, yaitu adalah sifat mereka siap untuk menderita. Salah satu contoh tentara yang tertulis dalam Alkitab yang berhasil adalah Petrus dan juga Paulus. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka tidak pernah mementingkan diri mereka sendiri. Mereka selalu berserah kepada Tuhan. Petrus dan juga Paulus berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Petrus, sebelum dia bertemu dengan Yesus, pekerjaan Petrus adalah seorang nelayan. Dia biasa saja hanya menangkap ikan. Dia juga mengatakan bahwa dia mengaku kepada Yesus dia adalah seorang pendosa yang berat. Kata Yesus, "Mari, ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia, bukan lagi penjala ikan." Paulus juga berasal dari orang yang sangat keras kepala. Dia paling benci mendengarkan bahwa ada pengikut Kristus. Dia membunuh semua orang. Oke, mari kita lihat dulu di dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Apa dikatakan dalam sana? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekarang kita juga dituntut untuk setia kepada komandan kita. Itu siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ada 2 jenis perbedaan tentara. Yang pertama adalah tentara Kristus dan yang kedua adalah tentara duniawi. Kita akan membahas bagaimana tentang tentara duniawi. Pada suatu kala adalah seorang anak muda yang tinggi, gagah, perkasa dan juga orang yang paling tampan di desa itu. Suatu ketika ada pemberitahuan daripada pemerintah kerajaan bahwa kerajaan itu memerlukan banyak tentara. Karena mendengar berita tersebut, pemuda tersebut pun bahagia dan ia tidak lama berangkat ke kota untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Selama dia mengikuti pelatihan itu, dia selalu mendapatkan ranking baik dalam kesehatan, kebugaran maupun latihan fisik. Dia selalu yang terbaik di antara semua orang tersebut. Tibalah saatnya untuk mengambil surat keputusan apakah dia lulus menjadi tentara atau tidak. Dia menerima sebuah amplop dari kerajaan dan dia dengan senang hati bahwa dia yakin bahwa dia lulus sebagai seorang tentara. Setelah amplop itu dibuka, dia melihat bahwa tanda tidak lulus tercantum besar pada surat tersebut. Ya pastinya dia tidak terima. Kemudian sangkan dia tidak terimanya, dia pergi kepada pelatihnya kemarin. Dia dapatkan pelatihnya. Dia bertanya, "Halo komandan, halo bos, apa kabar?" Dia bertanya, "Kemarin kata bapak saya menjadi yang terbaik dalam setiap olimpiade yang ada dalam pelatihan ini. Tetapi kenapa saya tidak lulus?" Apa yang dikatakan seorang jenderal ini, pelatihnya tadi? "Kamu tidak lulus karena kamu ompong." Dia kecewa. Dan mulai dari saat itu dia berpikir bahwa kerajaan tidak adil dengan kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi membutuhkan tentara, dan apa saja yang syarat-syarat diperlukan untuk masuk dalam tentara Kristus? Mari kita baca di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Dikatakan seperti ini, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Sudah jelas dalam ayat ini dikatakan bahwasanya fisik bukanlah menjadi ukuran untuk masuk menjadi tentara Kristus. Tidak ada dalam ayat ini dikatakan bahwasanya kita diukur dari fisik. Biarpun Anda ompong, biarpun Anda kecil, biarpun Anda cacat, tapi Tuhan tidak melihat itu. Itu bukanlah menjadi patokan supaya kita dapat menjadi tentara Kristus. Tetapi apa yang diperlukan adalah gunakanlah perlengkapan senjata Kristus. Karena lawan kita bukanlah untuk melawan daging, tetapi kita akan melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita ini. Jangan ada keraguan dalam hatimu. Lihat seperti Daud. Walaupun dia badannya kecil dibandingkan dengan Goliat yang badannya jauh lebih besar daripada manusia biasa, tetapi dia dengan berani menghadapi Goliat. Dan dengan kuasa Tuhan, hanya berbekalkan ali-ali dan juga beberapa butir batu, dia dapat menumbangkan Goliat yang begitu besar. Sekarang bagi Anda, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu,
Mari kita sama-sama berjuang. Jangan ada kata keraguan dalam hati kita masing-masing. Karena seperti Daud, dia dengan yakin dan berani akan mengalahkan Goliat. Kalau kita berserta dengan Tuhan, tiada yang mustahil. Nah, lawan kita bukanlah secara melawan duniawi, tapi lawan kita adalah iblis dan juga pemerintah-pemerintah yang berkuasa. Senjata kita cuma satu, yaitu adalah Alkitab, firman Tuhan, dan juga kebenarannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang berkuasa daripada dunia-dunia ini. Karena hanya kepada Dialah kita patut berserah. Berserah kepada Tuhan dan lakukanlah firman-Nya dan hiduplah di dalam Dia.